Halo sahabat entrepreneur, jumpa lagi dengan saya Coach Sian Cecan. Pada kesempatan ini saya mau berbagi pengalaman saya bermain bola basket. Sudah lama saya menekuni olahraga bola basket, yaitu tepatnya sejak SMP ya. Walaupun tidak jago-jago banget, tapi saya senang sekali olahraga ini. Terutama ketika ada era NBA zamannya Michael Jordan bermain di Chicago Bulls antara tahun 90-an sampai dia pensiun ya. Itu eranya boom basket luar biasa di Indonesia, NBA, anak-anak SMP, anak-anak SMA gandrung banget dengan Michael Jordan. Nah, kenapa saya tertarik dengan olahraga bola basket? Dan pada kesempatan ini pun saya memakai jersey-nya Chicago Bulls nomor 91, yaitu Dennis Rodman. Saya tertarik dengan olahraga bola basket itu karena identik dengan kerjasama tim dalam membangun usaha maupun menjalankan bisnis. Ya memang saya berkesempatan pada saat SMP, saya memberanikan diri saya untuk latihan di Popsi pada saat itu di daerah Kuningan. Rumah saya ada di Tanjung Priuk. Jadi untuk mencapai lokasi aja butuh 2 jam. Ya, naik bis, kemudian naik angkot, turun naik sampai 3 kali. Nah, saya senang sekali pada saat itu dilatih oleh Pak Bambang Hermansyah atau Coach Bambang Hermansyah. Dan kebetulan adiknya adalah Ali Budimansyah juga. Saya ikut latihan bersama beliau dan juga ada Romy Chandra, ada pemain-pemain hebat lainnya yang pada saat itu juga mereka sudah bermain di Kobatama. Nah, poin yang ingin saya katakan adalah pengalaman saya berlatih selain di Kuningan juga saya berlatih dengan Bang Rastafari di Senayan, yaitu bergabung dengan klub IM. Itu membuat wawasan saya tentang bola basket itu semakin berkembang. Visi saya tentang permainan bola basket berkembang. Namun memang kita juga harus sadar antara kita mau melanjutkan ke dunia profesionalisme atau hanya menekuni dunia bola basket, ya kita hanya sekedar hobi ya. Memang ada beberapa teman yang menekuni basket secara pro, mereka hidupnya dari hari ke hari ya bermain basket. Nah, pada kesempatan itu saya mengambil poin-poin penting yaitu pembelajaran dari olahraga basket. Seorang pemain basket yang hebat adalah orang yang mempunyai skill. Skill-skill yang harus mereka miliki adalah selain mencetak skor ya, mereka harus bisa defense. Selain bisa defense, mereka juga harus melakukan yang namanya rebound. Ketika bola ditembakkan kering dan bola itu tidak masuk, apakah yang menembakkan lawan atau kawan, kita harus berusaha mendapatkan bola itu dengan cara rebound. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan assist ya, atau melakukan steal, melakukan block dalam permainan bola basket. Nah, ketika kita bicara tentang bisnis, ada kesamaannya ya, terutama di era pandemik saat ini. Kita bisa bayangkan betapa pentingnya kita defend dalam mengelola bisnis. Kita nggak bisa offend terlalu beresiko kalau kita terlalu offend ya, kecuali bidang itu tepat seperti alat kesehatan, makanan, segala sesuatu yang masih sangat dibutuhkan di kondisi pandemik. Tapi kebetulan bisnis kami di konstruksi, bisnis kami di building maintenance, artinya yang kami lakukan adalah kami defense. Bagaimana usaha kami itu tetap berjalan, bagaimana usaha kami tetap bisa eksis dan bisa karyawan-karyawan bisa gajian, para tukang di lapangan bisa bekerja dan mendapatkan bayaran yang pantas dan tanpa diliburkan ya. Karena seperti kita ketahui, dunia ekonomi kita saat ini morat-marit, banyak perusahaan tutup, banyak PHK, banyak perusahaan yang gulung tikar, pengusahanya juga bingung, hutangnya banyak nggak bisa dibayar, supplier juga nggak dibayar. Ya kita tahu lah bahwa kondisi ini bukan terjadi hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, saya belajar dari dunia bola basket yaitu defense itu penting, dan kebetulan memang skill saya tidak bagus dalam hal offense, tapi saya punya semangat atau saya punya tekad kalau saya bermain bola basket, saya berusaha untuk menjaga lawan saya untuk tidak mencetak skor terlalu banyak. Bahkan kadang-kadang dalam pertandingan, baik itu pertandingan yang resmi maupun itu sparring, saya berusaha untuk melakukan defense sebaik mungkin, dan kadang-kadang saya menantang diri saya untuk menjaga pemain lawan yang skornya paling bagus, paling hebat gitu loh. Saya akan berusaha mematikan. Nah, dalam bisnis saya berusaha bagaimana berkompetisi secara sehat
dan memenangkan tender-tender. Itu sudah dibuktikan ketika kami melakukan penawaran-penawaran. Kami tidak berusaha untuk perang di harga, tetapi kami melakukan yang namanya services lebih baik. Quick response, kemudian kita trusted, kemudian kita juga harganya terjangkau lah. Kami bukan harga yang mahal dan juga bukan harga yang paling rendah. Kami berada di middle. Nah, ketika kami melakukan ini 8 tahun lebih, puji Tuhan, sampai hari ini itu order setiap minggu ada. Bahkan kadang-kadang setiap hari untuk maintenance yang kecil-kecil. Kami berusaha untuk expand, tapi memang harus menunggu kondisi yang ada. Apalagi ini sudah menjelang Lebaran ya. Jadi yang kami lakukan adalah kami beresin pekerjaan-pekerjaan yang tertunda sampai sebelum libur Lebaran. Setelah itu kami akan menata ulang strategi kami dalam hal pemasaran supaya kami bisa melejit di pertengahan tahun sampai akhir tahun. Di dunia bola basket juga offense itu penting, tetapi defense itu juga penting. Terutama pada saat skornya kejar-kejaran atau bahkan sama di detik-detik terakhir. Yang dibutuhkan adalah konsentrasi untuk defense secara bagus dan kemudian fast break. Nah, kami mempraktekkan itu ketika pandemik ini. Kami berusaha defense seoptimal mungkin untuk mendapatkan kesempatan project-project. Nah, ketika kami sudah dapat project-project, artinya sudah aman, nah kami baru melakukan offense dengan pemasaran supaya kami dapat order lebih banyak dan stok lebih banyak. Nah, satu hal lagi yang menarik, di olahraga basket itu ada yang namanya assist ya. Artinya kita melayani teman tim kita untuk mencetak skor. Kita bisa mendribble bola atau melakukan penetrasi sehingga lawan menutup langkah kita, dan kemudian setelah ada teman kita yang kosong, kita berikan bola itu, kita passing dan mereka mencetak skor. Di kesempatan pada saat bisnis, saya pun juga berusaha memberikan assist sebanyak mungkin kepada rekanan kami. Jadi fungsi saya dan tim itu berusaha mendapatkan order sebanyak mungkin. Dan setelah order itu dapat, saya akan berikan pada pelaksana atau rekanan kami yang bersedia dan memang punya kompetensi. Dan itu sering kami lakukan 4-5 tahun terakhir ini. Dan kami akan melakukan lebih banyak lagi karena kami tahu dunia bola basket dan dunia usaha itu mirip. Di dunia bola basket kita bisa mencetak skor sebanyak-banyaknya, tetapi kita akan capek. Tapi kalau kita memberikan assist lebih banyak pada siapapun, itu tenaganya lebih sedikit. Nah, saya juga mempunyai prinsip yang sama dalam usaha. Saya akan berusaha mengoper order-order ini untuk dilaksanakan pada rekan-rekan supaya apa? Mereka senang, mereka dapat cuan, mereka happy, dan mereka juga tetap bisa survive. Nah, saya pun juga tidak dirugikan. Ketika saya memberikan assist, mereka akan memberikan reward berupa komisi, berupa fee, atau apapun namanya. Nah, prinsipnya bermain bola basket itu adalah olahraga tim. Dan juga di bisnis kita harus bekerja secara tim. Kita nggak bisa sendirian, kita nggak bisa one man show. Kita harus bekerja secara cerdas, yaitu bagaimana kita membangun tim, bagaimana kita membangun network dan rekanan. Sahabat entrepreneur, apapun bisnis Anda, yang paling penting di saat kondisi seperti ini, cobalah untuk bertahan, defend. Optimalkan defend Anda. Setelah defend Anda kuat, Anda merasa pijakannya sudah mantap, Anda melakukan offense, yaitu dengan pemasaran. Apa yang harus dilakukan yaitu menggunakan internet marketing. Internet marketing bisa mengoptimalkan SEO Anda, website ya, search engine optimal, atau dengan iklan di IG atau Facebook atau Google atau apapun yang bentuknya adalah pemasaran secara online. Dunia digitalisasi sudah tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, saya menyarankan ketika defense Anda kuat dan pada saat Anda sudah kuat, Anda offense, Anda akan mendapatkan banyak calon pelanggan. Selamat mencoba, sukses selalu untuk kita semua, dan pastikan Anda melakukan subscribe untuk channel ini, kasih komentar, dan juga berikan like-nya. Jika berkenan, tolong di-share ke teman-teman atau sahabat yang membutuhkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.